Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nafisah Lailatul Qadriyah NIM T2018-4110. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan moral pada anak. Nah, yang mana kita ketahui bahwasanya moral lebih jelasnya adalah ajaran-ajaran yang diajarkan kepada anak atau peserta didik kepada sesuatu yang mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik. Dan selain menjadikan peserta didik yang menjadi anak yang cerdas, berbudi pekerti dan berakhlak, maka kita sebagai pendidik itu seharusnya mengajarkan peserta didik kepada yang baik. Perkembangan moral itu kan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Dan menurut para ahli, mereka itu melihat aspek perkembangan moral ini melihat dalam bentuk yang pertama tindakan, yang kedua pemikiran, dan yang ketiga perasaan. Seperti contoh, ketika ada seorang mahasiswa menyontek saat ulangan. Nah, menyontek itu kan merupakan tindakan. Nah, pastinya ada alasannya kan. Nah, alasannya itu adalah pemikirannya. Seperti itu. Karena tingkatan tertinggi pada dalam perkembangan moral di sini adalah dilakukan dengan hati atau niat, tidak mengharapkan pujian atau imbalan sesuatu. Selanjutnya pada aspek perkembangan emosional. Nah, emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang itu berhubungan dengan kondisi afektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. Nah, keadaan ini justru dialami pada saat menghadapi situasi tertentu seperti rasa senang, bahagia, benci, kangen, tidak puas, tidak senang, dan sebagainya. Keadaan emosi pada setiap anak itu kan berbeda. Kadang ada yang bisa mengontrol emosinya, kadang ada yang tidak. Seperti itu. Nah, yang mana kita sebutkan dalam makalah ada 3, yaitu di mana seorang anak dapat menyembunyikan atau menutupi emosinya. Yang pertama, misalnya ada rasa rindu kepada seorang. Nah, mereka itu ada yang hanya saja diam, ada yang diam, namun mereka itu berusaha tidak cengeng, meskipun emosi dalam dirinya itu sangat bertentangan. Yang kedua yaitu seorang anak tidak mampu meredam emosinya secara tuntas, tetapi hanya dapat menguranginya seperti seorang anak terjatuh di depan banyak orang. Maka ia akan menangis, namun tangisannya itu tidak ditampakkan seperti itu. Dan yang ketiga, seseorang anak yang tidak mengalami emosi, tetapi ia itu mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala fisiknya. Selanjutnya tentang aspek perkembangan sosial. Nah, aspek perkembangan sosial ini diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri. Nah, pada awalnya manusia itu dilahirkan kan belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini berinteraksi dengan orang lain itu dirasakan oleh anak sejak pada memasuki usia 6 bulan. Nah, di saat itulah mereka telah mampu mengenal manusia, lebih utamanya kepada seorang ibu ya, atau keluarga yang lain. Nah, anak itu mulai mampu membedakan yang mana ibunya, yang mana bukan ibunya. Dan mereka merasakan arti dari senyuman.
senyuman seorang ibu ataupun yang lain. Maksudnya adalah anak itu mulai mampu membedakan arti senyuman, marah, tidak senang, terkejut, dan merasakan kasih sayang. Jadi dapat dimengerti bahwasanya semakin bertambah usia anak, maka semakin perkembangan sosialnya itu akan semakin membutuhkan interaksi dengan orang lain. Aspek perkembangan sosial ini pada anak-anak diawali pada usia 3-5 tahun. Dan perkembangan sosial pada masa kanak-kanak itu juga berlangsung melalui hubungan antara teman dalam bentuk permainan. Nah, yang terakhir adalah aspek perkembangan bahasa. Berbicara tentang bahasa, bahasa itu kan merupakan sebuah sistem yang sangat luas yang berkaitan dengan bagaimana individu itu menunjukkan ekspresi berbicara atau kemampuan bahasa lisan, tulisan maupun isyarat. Nah, anak itu dalam perkembangan aspek bahasa ini, anak itu akan mempelajari bahasa melalui identifikasi kata atau melalui konfigurasi kata atau makna dari sebuah kata. Nah, kemudian dia akan mempelajari bagaimana kata itu digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, NIM T20184106. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, menjelaskan tentang perkembangan itu ya berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak. Karena kepribadian individu itu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Perkembangan dari tiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar, karena perkembangan individu itu suatu aspek yang mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek yang lainnya. Nah, aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Arti perkembangan kognitif sendiri itu adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian, pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah, salah satu tokoh yang penting yang mengkaji dan meneliti perkembangan kognitif anak adalah Jean Piaget. Menurutnya, bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya, tahap-tahap perkembangan individu itu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan belajar individu. Nah, karakteristik yang berbeda-beda tahapan perkembangan kognitif itu adalah yang pertama tahap sensorimotor, yaitu mulai dari umur 0 sampai kurang lebih 2 tahun. Dan yang kedua tahap operasi awal, itu berumur mulai 2 tahun sampai 6 tahun. Dan yang nomor 3 yaitu tahap operasi konkret, itu
berumur 7 tahun sampai 17 tahun. Dan yang terakhir tahap operasi formal, yaitu mulai 12 tahun ke atas ya. Dan yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik. Nah, secara umum perkembangan fisik itu berarti bentuk atau postur atau perawakan. Jadi, pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses perubahannya adalah menjadi panjang dan menjadi tebal lebar dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Nah, yang kedua, yang terakhir, aspek perkembangan psikomotorik, yaitu perkembangan psikomotorik sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Nah, motorik itu merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik yang sempurna sangat menopang dalam melaksanakan tugas perkembangan anak pada umumnya, terlebih lagi bagi kalangan tertentu yang menggunakan kecerdasan motorik sebagai tumpuannya, seperti olahragawan dan profesional. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Nanti akan diteruskan oleh kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan meneruskan presentator tadi, yakni pada poin karakteristik anak usia SDMI. Jadi karakteristik yang pertama yakni senang bermain. Jadi karakteristik ini menuntut guru SD atau MI untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas yang rendah. Di guru SD dituntut untuk kreatif dalam merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya mengusahakanlah adanya unsur permainan di dalamnya, begitu. Jadi guru hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang serius tapi santai. Jadi bisa dengan penyusunan jadwal pelajaran itu bisa diselang-selingi, begitu loh. Tidak melulu pelajaran serius saja, begitu tidak bisa, karena anak itu pada usia SDM ini senang bermain kan. Jadi setidaknya guru itu bisa menyusun jadwal pelajaran antara pelajaran serius seperti IPA, matematika, dengan pelajaran yang ada unsur permainannya seperti pendidikan jasmani, seni budaya, dan keterampilan SPK dan sebagainya, begitu. Jadi alangkah baiknya pembelajaran itu tidak dikumpulkan dengan serius-serius atau yang mengandung ada unsur permainannya, begitu. Jadi harus diselang-selingi, begitu. Yang kedua karakteristiknya yakni senang bergerak. Jadi dimana yang kita ketahui bahwasanya orang dewasa itu dapat duduk berjam-jam dan tidak ada keluhan apapun. Sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang itu paling lama 30 menit. Jadi paling lama itu hanya 30 menit. Paling lama itu hanya 30 menit. Jadi kita sebagai guru menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama itu
gimana ya, anak itu akan merasakan sebagai siksaan begitu. Jadi melihat fenomena seperti itu, kita sebagai guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah tempat atau bergerak begitu. Tidak bisa melulu kita mengenakan model pembelajaran eh, dengan duduk yang rapi, itu malah tidak efektif dan menyiksa peserta didik gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus mengertilah apa yang dirasakan peserta didik kita begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Moniati, NIM T2018 4115. Di sini saya akan meneruskan penjelasan sebelumnya tentang karakteristik siswa usia SD atau MI. Nah, jika sebelumnya sudah dijelaskan bahwa anak SD atau MI itu memiliki karakteristik mereka suka bermain, mereka suka bergerak. Nah, maka karakteristik yang selanjutnya yaitu anak pada usia SD, anak itu suka bekerja dalam kelompok. Jadi guru harus menciptakan pembelajaran yang secara berkelompok. Guru dengan cara guru meminta siswa untuk membuat kelompok kecil yang isinya 1 atau 2 orang anak. Nah, dari belajar bekerja secara kelompok di sini, siswa itu akan belajar untuk memenuhi aturan-aturan yang ada dalam kelompok tersebut. Siswa juga belajar untuk setia kawan. Siswa juga belajar tentang bertanggung jawab dalam kelompok. Nah, masih banyak yang dapat mereka pelajari dari bekerja secara kelompok di sini. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu anak usia SD itu mereka suka memperagakan sesuatu itu secara langsung. Jadi guru itu harus menyiapkan pembelajaran yang dimana siswa itu terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu memperagakan atau mempraktekkan apa yang dipelajarinya, seperti ketika guru mengajarkan tentang tata cara sholat. Nah, maka siswa itu harus memperagakan atau mempraktekkan bagaimana tata cara sholat, sehingga dengan pembelajaran yang diperagakan secara langsung ini, siswa itu lebih mudah untuk memahami dan mengingat materi yang telah disampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah, NIM T2018-40884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik usia SD atau MI terhadap pembelajaran Kurdi. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran keterampilan fisik motorik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari ini sangat dibutuhkan supaya tidak bosan kepada peserta didik. Nah, dilihat dari perkembangan dan fisik motorik, anak SD dituntut untuk menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan aktivitas fisik motorik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajarilah putra-putrimu berenang dan memanjat." Hadis riwayat At-Tahatwi. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, "Mengajari anak-anakmu berenang dan memanah adalah kewajiban."
bisa dipahami kan ya dari penjelasan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan ini bertujuan untuk mengembangkan fisik motorik adalah untuk melatih keterampilan fisik, terutama melatih motorik kasar dan motorik halus. Sehingga anak dapat meloncat-loncat dan memanjat dan lain sebagainya. Berikut perkembangan fisik motorik ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan anak pesat, lengan dan kaki panjang, tungkai kurus, kemudian menjadi gemuk. Yang kedua, gigi susu berganti gigi tetap. Yang ketiga, penuh energi, suka bergerak aktif sekali. Makin lama keaktifan lebih terarah. Yang keempat, masih senang berlari. Nah, itu termasuk perkembangan fisik motorik. Nah, sementara itu implikasinya pada perkembangan ini, yang pertama, perlu makanan yang bergizi. Ini sangat penting sekali ya. Cukup banyak istirahat dan aktivitas ramai, berselang-seling dengan aktivitas yang tenang. Yang kedua, perlu melatih fisik anak. Nah, ini sangat perlu juga melalui permainan sepak bola atau permainan lainnya seperti berenang, memanjat yang barusan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, permainan dibutuhkan sebagai selingan belajar, bekerja, dan bermain. Kegiatan-kegiatan harus seimbang. Jadi di antara permainan, bekerja, dan belajar itu harus seimbang ya. Jangan hanya bermain-bermain saja, tidak belajar. Dan jangan hanya belajar saja, tapi tidak bermain, begitu ya. Yang selanjutnya, yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Pada umumnya, anak usia SD telah terjadi pertumbuhan fisik secara pesat. Untuk dapat melaksanakan tugas perkembangan ini, kebiasaan kesehatan sementara menjaga kebersihan, waktu tidur itu harus ada waktunya ya, makan dan lain sebagainya. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Ini sangat penting ya. Bergaul juga harus bisa dengan sebaya kalau bisa, supaya sesuai ya. Yang keempat, mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita. Nih, harapan yang sama berlanjut pada usia sekolah melalui pergaulan dalam asuhan keluarga, dalam budaya dan teman sebaya. Hal ini sekolah hendaknya lebih menekankan pada fungsi perbaikan jika ada anak yang mengalami hambatan dalam pencapaian tugas perkembangan ini. Yang selanjutnya, yang kelima, pengembangan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Ini sangatlah penting sekali. Dengan hal itu, mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan intelektual anak. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan hasil belajarnya serta memberikan komentar terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh anak SD dalam proses belajar. Yang selanjutnya, yang keenam, pengembangan dan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilainya. Nah, implikasinya di sini implikasinya yaitu penyelenggaraan pendidikan di SD atau MI. Guru mengarahkan anak didiknya untuk melakukan kebaikan dan selalu menanamkan kejujuran. Karena pada tahap perkembangan ini, anak SD sudah mengetahui peraturan dan tuntunan dari orang tuanya dan lingkungan sosial. Itu dari saya, terima kasih. Lanjutkan presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mahmudah, NIM T2018-4093. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Bentuk implikasi karakteristik peserta didik
usia SD atau MI dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermuatan permainan yang secara khusus melatih aspek perkembangan fisik, intelektual, dan kemampuan emosional sebagai bekal perkembangan keterampilan di masa yang akan datang. Guru harus menghindari materi pelajaran yang lebih menekankan pada teori karena anak akan lebih merasa bosan, kelelahan, dan hilang konsentrasinya. Kemudian yang kedua yaitu senang bergerak. Suasana pembelajaran yang monoton dapat membuat siswa jenuh dan bosan, terutama pada anak usia SD atau MI. Karena pada umumnya siswa duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak dapat berpindah atau bergerak yang memungkinkan siswa dapat berpindah atau bergerak sehingga dapat berinteraksi dengan temannya. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi dapat juga dilakukan di luar kelas, sehingga anak lebih tertarik dalam menerima pembelajaran, terutama materi pembelajaran yang ada kaitannya dengan alam. Kemudian yang ketiga, anak senang bekerja dalam kelompok. Pada pola ini, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Misalnya dengan meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang untuk mempelajari suatu pembelajaran atau menyelesaikan suatu tugas secara berkelompok. Kegiatan ini mengharuskan semua anggota kelompok bekerja sama. Masing-masing siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang disepakati. Untuk kepentingan penyelesaian tugas, setiap siswa harus belajar dan memiliki keterampilan komunikasi interpersonal. Kemudian bentuk implikasi yang terakhir yaitu senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Bagi siswa, penjelasan guru tentang materi pembelajaran akan lebih dipahami jika siswa tersebut melaksanakan sendiri atau mengalaminya sendiri, atau disebut dengan belajar mandiri. Artinya, secara berkala siswa diminta untuk merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari, termasuk membuat contoh terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Peran guru diharapkan mampu merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru menyuruh siswa untuk membedakan mana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.